Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5981. Menyadari bahwa kemungkinan meminta si Fang Baozhu ke Tiongkok hampir nol. Emosi Simon runtuh satu demi satu tanpa dia sadari. Dia mengingat kembali semua usaha yang telah dilakukannya dan semua kerugiannya. Dia telah menderita untuk memulihkan si Fang Baozhu. Dan dia tidak bisa lagi mengendalikan mentalitasnya. Tubuhnya gemetar, dan dia berteriak hampir gila. Peter Yao sialan itu? Bagaimana dia bisa mengirim si Fang Baozhu kembali ke Tiongkok? Saya tidak punya permusuhan dengan dia. Kenapa dia melakukan ini padaku? Bajingan ini tidak hanya mencuri barang-barangku, tapi juga menyeret saya ke dalam rawa opini publik. Menyebabkan Rothschild menderita krisis opini publik terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Sekarang bukan hanya reputasiku yang hancur, tapi si Fang Baozhuan tidak pernah kembali. Dan semua investasiku untuk mengambil kembali si Fang Baozhuang telah sia-sia. Hal yang paling menjijikan adalah dia meninggal dan menanam bom seperti Warriors Den. Aku tidak tahu kapan itu akan meledak. Aku benci itu. Aku harap dia bisa hidup kembali dan aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri lagi. Pada titik ini, Simon hanya merasakan suatu perasaan di dahinya. Pembuluh darahnya tiba-tiba membengkak. Tekanan darahnya langsung naik, dan otaknya pun mulai sedikit pusing. Putra bungsunya, David, tidak menyadari ada hal aneh pada ayahnya. Ketika dia mendengar nama Warriors Den, dia bertanya dengan heran. Ayah, sarang prajurit yang mana yang baru saja kau sebutkan? Begitu David bertanya, dia menemukan tubuh Simon tua mulai berkedut saat ini. Matanya melebar dan pupil matanya mulai membesar. Melihat kejang ayahnya semakin parah. Dan tubuhnya jatuh ke belakang tak terkendali. David segera melangkah maju untuk menahannya, dan bertanya dengan gugup. Ayah, ada apa denganmu? Keadaan Simon sedang kejang-kejang sampai mulutnya berbusa. Benar-benar tidak bisa berkata apa-apa, dan tubuhnya gemetar hebat seakan-akan tersengat listrik. Lalu tercium bau busuk, dan David terkejut ketika mendapati ayahnya yang sudah tua tidak bisa mengendalikan buang air kecil. Dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dan hendak berteriak minta tolong. Tetapi pengurus rumah tangga dan dokter keluarga sudah bergegas datang. Ada peralatan deteksi khusus di pergelangan tangan dan jantung Simon, yang dapat memantau indikator tubuh utamanya dan perubahan halus dalam jantungnya secara real-time. Bahkan saat Simon merasa pusing, pengurus rumah tangga dan dokter sudah menerima peringatan. Dokter bergegas masuk dan melakukan pemeriksaan sederhana pada Simon. Dan kemudian berkata dengan gugup, Pak, kemungkinan besar dia terkena stroke. Kita harus memanfaatkan waktu untuk perawatan darurat. Pembantu rumah tangga, harap segera hubungi bagian medis dan minta petugas darurat untuk segera datang. Beritahukan juga kepada dokter UGD, dan minta mereka untuk bersiap. Ketika ia berkata demikian, ia segera mengambil Simon dari tangan David, membiarkannya berbaring perlahan di tanah. Memiringkan tubuhnya sedikit, lalu mengeluarkan suntikan dan menyuntikannya langsung ke tubuh Simon. Perkebunan keluarga Rothschild seperti kota kecil. Mereka memiliki institusi medis yang lengkap di sini. Lembaga medis ini bekerja sama dengan Mayo Clinic dan Rumah Sakit Johns Hopkins. Dua rumah sakit teratas. Di kawasan keluarga Rothschild, anggota keluarga Rothschild diberikan layanan medis terbaik di seluruh dunia barat. Dengan bantuan penuh dari dua rumah sakit terkemuka, ditambah dengan kemampuan finansial keluarga Rothschild yang tak tertandingi. Klinik keluarga, yang hanya melayani anggota inti keluarga ini dapat menyediakan layanan darurat, penyelamatan, dan perawatan medis terbaik di barat. Layanan pembedahan, bahkan radioterapi dan kemoterapi tersedia. Tak lama kemudian, sejumlah dokter gawat darurat bergegas datang secepat mungkin. Dan mereka segera mendorong Simon, yang menderita stroke, ke ruang gawat darurat untuk perawatan darurat. Ketika David melihat ayahnya dikirim ke ruang gawat darurat untuk pertolongan pertama, ia segera memberitahu semua anggota keluarga terdekat tentang keadaan darurat tersebut. Sebagai putra tertua, Steve Rothschild saat ini sedang menatap ponselnya di Kanada. Beberapa menit yang lalu, dia telah menerima berita tentang kembalinya si Fang Baozhuan ke Tiongkok. Jadi dia terus melihat ponselnya. Menunggu kabar dari anggota keluarga tentang penyakit mendadak ayahnya. Steve juga tahu betul bahwa ayahnya sudah tua dan baru saja menderita banyak pukulan. Jika berita kembalinya si Fang Baozhu ke Tiongkok sampai ke telinganya, itu akan menjadi pukulan berat baginya,
dan penyakit serius akan menjadi pukulan berat pula. Bahkan dia mungkin benar-benar mati karena kegembiraannya. Pada saat ini, pemberitahuan push tiba-tiba muncul di telepon. Itu adalah perangkat lunak komunikasi yang digunakan secara internal oleh keluarga Rothschild. Steve sangat gembira dan segera membuka pemberitahuan push. Dan kemudian melihat pesan yang dikirim oleh saudaranya David di grup tersebut. Ayah saya terkena stroke. Tolong segera kembali ke keluarga sesegera mungkin. Mereka yang tidak berada di New York juga harus kembali secepatnya. Melihat kata stroke, Steve begitu gembira sampai-sampai dia tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar. Dalam keluarga Rothschild, kesehatan Simon adalah prioritas utama. Hal ini bukan hanya karena dia adalah kepala keluarga, namun juga karena begitu kesehatannya mengalami masalah serius. Keluarga Rothschild akan memulai transisi antara pewaris dan kepala keluarga saat ini sesuai dengan peraturan. Sebagai pewaris sah pertama, Steve harus kembali ke keluarga sesegera mungkin saat ini dan untuk sementara waktu mengambil alih urusan keluarga yang penting. Akan tetapi, ini hanya sekedar penitipan dana. Berapa lama itu akan bertahan? Atau akankah dia langsung mewarisi gelar patriark? Jabatannya bergantung pada kondisi fisik Patriark Simon saat ini. Bab 5982. Jika Simon pulih dengan baik, Steve akan mengembalikan hak pengelolaan kepadanya. Namun jika dia gagal pulih, Steve akan terus mengambil alih hingga Simon meninggal atau Simon sendiri menyerah secara sukarela. Stroke jelas merupakan penyakit mendadak yang sangat serius. Jika penyelamatan tidak dilakukan tepat waktu, hal itu dapat mengancam jiwa. Sekalipun penyelamatan itu tepat waktu, akan ada banyak akibat yang mengikutinya. Hemiplegia, mulut dan mata bengkok, inkontinensia urin dan tinja, serta hilangnya kemampuan berbicara merupakan gejala umum stroke. Terutama bagi orang lanjut usia di usia 80-an, prognosisnya sangat buruk. Meskipun tidak seserius Hawking. Setidaknya harus 60 hingga 70% dari Hawking. Steve begitu gembira hingga ia tak dapat menahan diri ketika ia berpikir bahwa ayahnya mungkin tidak dapat berbicara di masa depan dan hanya dapat duduk gemetar di kursi roda. Berjuang mengendalikan tuas kendali kursi roda dengan tangan gemetar. Jika ayah tua itu benar-benar bisa berhasil di tahun ke-67 Hawking, ia harus mundur sepenuhnya ke garis kedua atau bahkan mundur sepenuhnya dari pengelolaan keluarga dan berkonsentrasi pada pemulihan. Akan tetapi, tidak ada satupun keturunan keluarga Rothschild yang memanfaatkan kesempatan di Istana Sifang. Pewaris yang sudah bertekad pasti akan mencapai puncak dengan mulus. Jadi, dia dengan bersemangat memberitahu pilot untuk bersiap lepas landas. Dan kemudian dengan cepat pergi melaporkan berita itu ke Charlie, yang telah kembali ke kamar Helena. Pada saat ini, Helena sudah pergi ke Kapitol untuk menghadiri rapat yang dijadwalkan pada pagi hari. Charlie sendirian di kamar, menunggu berita tentang penyakit Simon yang tiba-tiba. Melihat mulut Steve bahkan lebih sulit untuk ditekan. Charlie tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada ayahnya. Jadi dia bertanya padanya terlebih dahulu. Steve, kamu sangat bahagia. Apakah terjadi sesuatu pada ayahmu? Steve tanpa sadar bertanya kepadanya. Tuan Wade, apakah saya terlihat bahagia? Charlie mengangguk, menunjuk sudut mulutnya, dan menggoda. Sudut mulutmu terlalu tinggi. Dan sekilas Anda bisa tahu bahwa hentakannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa menahannya. Steve dengan cepat menarik sudut mulutnya 2 kali dengan tangannya. Berpikir dalam hati, bukannya aku tidak ingin menahannya. Hanya saja aku benar-benar tidak bisa menahannya. Lalu dia menahan senyumnya dan berkata, dengan wajah kesedihan palsu. Tuan Wade, saya baru saja menerima kabar dari keluarga saya bahwa ayah saya terkena stroke. Charlie mengangguk, tidak terkejut. Bagaimanapun, Simon sudah berusia 80-an. Tidak peduli seberapa bagus tubuhnya, bagaimana bisa menjadi lebih baik? Dia sangat mementingkan si Fang Baosu. Dan dia telah mengalami begitu banyak dan serangkaian rangsangan yang besar sehingga dia menjadi lemah dan tua. Dia mampu menahan pukulan besar ini pada usia 84 tahun. Dan teknologi medis keluarga Rothschild jelas berkontribusi. Mungkin sel punca yang biasanya disuntikan itulah yang membuat perbedaan saat ini. Jadi, Charlie berkata setengah menggoda dan setengah serius. Steve, jangan terlalu senang. Stroke bisa disembuhkan dengan sekuat tenagamu. Ketika saya mengatakan sembuh, yang saya maksud bukan terbebas dari bahaya, melainkan disembuhkan. Mustahil. Sama sekali mustahil.
Steve melambaikan tangannya berulang kali dengan ekspresi tidak percaya dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, straw itu seperti porselen yang pecah. Situasi terbaik adalah ketika hal itu tidak menghancurkanmu sepenuhnya. Hanya saja, itu bisa direkatkan kembali. Bagus kalau porselen yang direkatkan itu masih bisa dipakai. Bagaimana cara mengembalikannya ke keadaan semula?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya ingin mengucapkan selamat kepada Tuan Steve terlebih dahulu atas penobatannya sebagai patriark." Steve tiba-tiba merasa sedikit malu dan terkekeh. "Tuan Wade, jangan bicara begitu, ayah saya punya masalah kesehatan. Meskipun saya sangat patah hati, saya juga percaya dia akan mampu mengatasi penyakitnya. Jika dia pulih dengan baik, mungkin dia bisa terus memimpin keluarga ke tingkat yang lebih tinggi." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak ada orang luar di sini. Kamu bisa berpura-pura seperti apa lagi di hadapanku? Jika ayahmu benar-benar pulih dengan baik, kamu harus menunggu beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun sebelum kamu dapat mewarisi posisi patriark. Dan siapa yang tahu apakah akan ada perubahan lain selama periode ini? Semakin sering hal seperti ini terjadi, semakin mudah hukum Murphy dipicu. Dan semakin Anda merasa bahwa beberapa tahun terakhir kehidupan ayah Anda tidak akan membawa perubahan apapun, justru mungkin akan membawa lebih banyak perubahan." Ketika Steve mendengar ini, sebagian besar kegembiraannya sirna. Hanya ada Charlie sendiri di depannya. Dan dia tidak ingin berpura-pura lagi, jadi dia menghela napas dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Wade, saya tidak tahu persis situasi ayah saya. Dikatakan bahwa dia masih dalam perawatan darurat. Dalam keluarga, setiap penyakit yang datang tiba-tiba dapat memastikan tidak akan terjadi kecelakaan dalam hal ketepatan waktu dan metode penyelamatan. Jadi ayah pasti akan menerima pertolongan pertama stroke terbaik di dunia sesegera mungkin. Jika dia benar-benar baik-baik saja, maka aku hanya bisa terus menunggu dengan sabar." Setelah jeda sejenak, dia berkata dengan nada tertekan, "Jika sesuatu terjadi di masa depan, saya khawatir saya tidak akan bisa mengubah apapun. Aku hanya bisa melihat apakah Dewi Takdir berpihak padaku." Charlie berkata sedikit sambil tersenyum dan sungguh-sungguh. "Benar. Jaga suasana hatimu yang tertekan sekarang. Jadi ketika kamu kembali ke keluarga dan muncul di depan tempat tidur ayahmu, kamu tidak akan menunjukkan kelemahanmu. Kamu harus tahu bahwa ayahmu tiba-tiba terkena stroke. Dan setiap saudaramu pasti patah hati. Jika kamu berpura-pura, hal itu akan mudah terbongkar. Jika ayahmu melihat tekanan yang kau alami, jika kau tidak bisa menutup mulutmu, dia mungkin akan menggulingkanmu untuk sementara." Steve menatap Charlie dengan mata terbelalak, dan berkata dengan sedikit emosi, "Tuan Wade, ternyata Anda sedang memikirkan saya mengerti sekarang." Bab 5983. Bagi Steve, situasi saat ini dapat digambarkan sebagai kesadaran yang tiba-tiba. Orang tua itu menderita stroke. Tidak peduli seberapa baik dia pulih, pasti akan ada banyak gejala sisa. Yang lebih penting, moralnya akan sangat terpengaruh. Ini akan mengurangi kemungkinan dia terus memimpin keluarga Rothschild. Oleh karena itu, sekarang dia bisa langsung mewarisi keluarga saat dia masuk. Dan dapat mengambil alih semua urusan keluarga sebagai ahli waris ketika dia pensiun. Dia dapat dianggap memiliki kekuatan nyata. Oleh karena itu, ia tidak dapat memahami bahwa kata-kata Charlie merupakan peringatan atau suntikan kepadanya. Dia pikir Charlie sengaja mengatakan padanya untuk tidak terlalu optimis. Berharap dia bisa mengendalikan dirinya lebih baik setelah kembali ke New York. Hasilnya, untuk pertama kalinya, dia benar-benar tersentuh oleh Charlie. Meskipun, mitra, wajib ini selalu membuatnya tidak puas. Ia tidak menyangka bahwa, mitra, wajib ini justru melakukan hal itu demi kebaikannya sendiri. Hal ini tiba-tiba membuatnya merasa dalam hatinya, "Jika saya memiliki kekuatan dan langsung mengusirnya dan melawannya, bukankah kelihatannya aku tidak baik hati?" Sebenarnya, bagaimana dia tahu kalau Charlie tidak memikirkannya sama sekali? Karena Charlie tahu bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Simon Rothschild, si rubah tua, beristirahat seperti ini. Dia sudah memberikan ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung kepada Helena. Dan dia masih berharap untuk mendapatkan berbagai manfaat dari ramuan itu. Dan pada saat yang sama mempertahankan Steve pada posisi pewaris pertama. Jadi, dia berdiri, menepuk bahu Steve, dan berkata sambil tersenyum, "Steve, bawa anakmu dan kembali secepatnya."
Helena awalnya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama antara kedua pihak. Tapi sekarang sepertinya tidak ada kesempatan untuk itu. Tapi jangan khawatir, kamu kembali tidur dulu untuk memenuhi baktimu kepada orang tua. Lalu minta Helena untuk pergi ke New York sendiri. Di satu sisi, dia akan mewakili keluarga kerajaan Nordik untuk mengunjungi lelaki tua itu secara langsung. Dan di sisi lain, dia juga akan membantumu di masa depan. Cobalah untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari orang tua itu. Lagi pula, dia pergi ke New York karena obrolan denganmu lebih spekulatif. Dan Ratu berkunjung langsung, jadi penampilanmu lebih baik. Steve juga licik, dan dia langsung mendengar bahwa yang dimaksud Charlie dalam kata-katanya adalah membiarkan Helena pergi ke keluarga itu untuk mengisi tempat kejadian baginya. Lagi pula, lelaki tua itu ingin memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan Nordik. Meminjam latar belakang kerajaan keluarga kerajaan Nordik. Dan juga meminjam popularitas kehidupan kerajaan Helena. Steve benar-benar tersentuh ketika mendengar Charlie bisa membiarkan Helena pergi ke New York. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Charlie dan berkata dengan serius. Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan selalu mengingat kata-kata Anda. Jika saya menjadi pewaris keluarga Rothschild, keluarga Wade pasti akan menjadi mitra strategis kami. Charlie mengangguk dengan ekspresi senang di wajahnya. Jika kamu punya hati seperti ini, maka aku layak menolongmu. Steve mengangguk dengan antusias. Namun detik berikutnya dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sialan, siapa yang bantu siapa? Hei, lupakan saja, biar siapapun bantu siapapun. Ngomong-ngomong, dia berhasil mengangkut si Fang Baozuang keluar. Dan saya langsung mengambil alih kekuasaan dengan lancar. Kerjasama yang saling menguntungkan bagi semua pihak dapat dianggap sebagai kasus kerja sama bisnis yang sukses. Jadi, dia berkata dengan rasa terima kasih, Tuan Wade, terima kasih atas bantuan Anda. Charlie tersenyum kecil. Ayolah, aku optimis padamu. Faktanya, Charlie tidak meragukan ketulusan Steve saat ini. Tetapi dia tahu bahwa ketulusan ini mengandung unsur-unsur yang kurang lebih impulsif. Itu seperti ketika orang minum terlalu banyak. Mereka cenderung menjadi lebih murah hati dan banyak bicara dari biasanya. Jika kamu menjanjikan sesuatu kepada orang lain ketika kamu mabuk, Anda mungkin akan menyesalinya setelah sadar. Bab 5984. Oleh karena itu, Charlie tahu bahwa dia tidak boleh mempercayai janji lisannya. Jika tidak, dialah yang akan bersikap pasif di masa mendatang. Lagi pula, satu-satunya cara dia bisa benar-benar mengendalikan Steve adalah jika dia mengkhianati kepentingan keluarga Rothschild. Dan membantu mengirim si Fang keluar dari New York dan kembali ke Cina. Namun, untuk mengendalikannya melalui ini. Asumsinya adalah Simon, si rubah tua, harus memegang kendali. Setelah Steve, sang putra mahkota, naik tahta. Dan dia memberitahu Simon, sang putra mahkota, bahwa cucunya telah memberontak dan berkolusi dengan musuh asing. Simon tidak punya pilihan selain mematahkan giginya dan menelannya. Jika tidak, putranya sendiri tidak akan membiarkannya pergi. Tak lama kemudian, Steve membawa putranya, yang datang ke Kanada, dan naik helikopter kembali ke New York. Dalam perjalanannya ke New York, tanda-tanda vital Simon distabilkan di ruang gawat darurat Rothschild. Hanya saja stabilitasnya makin membaik, tetapi sistem saraf orang tua itu masih sangat terpengaruh. Yang paling serius adalah hampir tidak ada sensasi saraf di sisi kanan tubuhnya. Selain tangan kanan, kaki kanan, tungkai kanan, dan lengan kanan, otot wajah dan otot lidah di sisi kanan juga sangat terpengaruh. Menyebabkan gangguan penglihatan. Mulut terlihat dan mata sipit. Ini juga berarti pengucapan dan pengucapan bicaranya juga akan terpengaruh. Ini adalah hemiplegia standar. Untungnya, otak Simon tidak terlalu terpengaruh dan kemampuan berpikirnya masih normal. Setelah dia sadar kembali, ahli stroke menghiburnya dan berkata, Tuan Rothschild, tubuh Anda sekarang sudah keluar dari bahaya. Tapi saat ini Anda mengalami beberapa gejala hemiplegia. Tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir, kami memiliki sistem rehabilitasi medis terbaik di dunia. Asalkan bisa ikut aktif dalam pelatihan rehabilitasi. Saya yakin Anda akan mampu kembali bergerak secara mandiri dalam waktu dekat. Simon masih dalam suasana hati yang agak ekstrim. Sambil gemetar dan menggertakkan giginya dia mengutuk. Sialan. Panggil tim pengacara terbaikku. Aku ingin melawan, gugatan,
dengan Tiongkok, untuk menginginkan si Fang kita kembali. Dokter melihat tekanan darahnya melonjak dalam sekejap dan dengan cepat menghiburnya. Tuan Rothschild, hal terburuk bagi Anda saat ini adalah emosi yang berlebihan. Jika Anda memiliki masalah kardiovaskular dan cerebrovaskular, situasinya hanya akan bertambah buruk. Bisa menjadi serius dan bahkan mengancam jiwa. Saya sarankan agar Anda sekarang mengalihkan pandangan dari semua hal yang sebelumnya tidak dapat Anda hindari. Betapapun besar kerugian yang pernah kamu derita sebelumnya, kamu harus selalu mengingatkan dirimu sendiri dari lubuk hatimu bahwa menyelamatkan nyawamu adalah hal yang penting. Dan Anda tidak boleh membiarkan kehilangan ini memengaruhi Anda. Jika terus meluas, terutama jika meluas ke tubuh Anda. Dilihat dari gejala Anda sekarang, jika itu adalah orang biasa. Jika waktu perawatan ditunda beberapa menit saja, orang tersebut mungkin sudah meninggal. Setelah itu, dokter itu berkata dengan serius. Tuan Rothschild, Anda sudah punya uang yang tak terbatas. Tapi, kamu tidak memiliki kehidupan yang tak berujung. Di depan umur panjang, yang lainnya hanyalah awan. Kesedihan terbesar dalam hidup adalah ketika orang meninggal dan uang tidak terpakai. Coba pikirkan sendiri, apakah ini benar? Simon tidak menyangka dokter akan berbicara begitu langsung dan tidak menyenangkan. Reaksi pertamanya adalah secara naluri ingin marah. Dia marah sekali, tetapi kemudian secara tidak sadar dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan dokter itu. Mudah sekali kehilangan kesabaran, tetapi dengan kondisi fisik Anda saat ini. Mungkin lebih mudah untuk kehilangan kesabaran dan bunuh diri. Dia telah menikmati seluruh kemuliaan dan kekayaan sepanjang hidupnya. Jadi dia secara alami tahu bahwa hidup adalah hal yang paling berharga di dunia. Meskipun harta karun di semua arah terkait dengan keberuntungan dan takdir masa depan seluruh keluarga Rothschild. Jika dia meninggal, apa yang akan terjadi bahkan jika keluarga Rothschild menguasai dunia dan mendominasi alam semesta di masa depan? Tapi jika kita mundur selangkah, jika dia bisa bertahan hidup dan hidup lebih lama. Apa yang akan terjadi bahkan jika keluarga Rothschild sedikit menurun? Jadi bagaimana jika keluarga Rothschild menurun 90% di tangannya dan aset mereka menyusut dari puluhan ribu atau bahkan 10 triliun dolar AS menjadi ratusan miliar dolar? Bukankah mereka masih punya uang sehingga mereka tidak bisa menghabiskan semua uangnya? Bukankah dia akan tetap menikmati berkat yang tiada habisnya? Bab 5985. Perkataan dokter itu membuat Simon memeriksa kembali masalah si Fang Baozhuang. Memang benar dia telah menderita kerugian besar bagi si Fang Baozhu. Dan bahkan kesehatannya. Tapi sekarang, jika dia masih berpegang teguh pada hal itu, secara objektif, itu hanya akan memperbesar kerugian, dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, hal yang paling masuk akal saat ini adalah menghentikan kerugian tersebut tepat waktu. Semua investasi sebelumnya akan sia-sia. Dia harus mengenalinya dan menerimanya dalam hatinya. Selama dia bisa bertahan dan tidak memperluas kerugian dari hari ini. Dalam situasi saat ini, cobalah untuk menemukan solusi terbaik. Bagaimanapun, dia adalah manajer sebuah keluarga terpandang dan seorang ahli modal yang paham betul tentang investasi. Simon menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak mungkin. Dan dia segera memantapkan konsep penghentian kerugian tepat waktu. Maka ia memanggil anak keempatnya, David, dan berkata kepadanya, bicaralah dengan semua departemen dan akhiri semua blokade di New York. Mulai sekarang, tidak seorang pun diizinkan menyebutkan masalah si Fang Baozhuang. Baiklah, ayah. David mengangguk dan segera memberitahu yang lain. Blokade laut, darat, dan udara menyeluruh yang telah diberlakukan di New York oleh berbagai departemen dicabut setelah David menelepon. Ini juga berarti bahwa keluarga Rothschild telah sepenuhnya menyerah pada istana si Fang. 2 jam kemudian, Steve membawa putranya Raus dan terbang kembali ke Rothschild Manor setelah perjalanan yang berdebu. Begitu ayah dan anak itu turun dari helikopter, mereka bergegas ke unit perawatan khusus pusat medis untuk mengunjungi orang tua itu. Saat ini, pada dasarnya, semua anggota inti keluarga Rothschild di New York telah bergegas kembali. Dan yang lainnya sudah dalam perjalanan kembali ke New York dari seluruh dunia. Mereka berdiri berjaga di ruang tamu di luar bangsal. Duduk di sofa, berdiri di dekat jendela, atau mondar-mandir, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka memiliki kekuatan yang berbeda dalam keluarga dan memiliki area tanggung jawab yang berbeda. Namun saat ini, mereka semua merasakan frustrasi yang sama. Sebagai putra dan cucu Simon,
Tak seorang pun dari mereka berharap kesehatan Simon akan mengalami perubahan besar. Ini bukan karena mereka sangat berbakti. Namun mereka tahu bahwa ketika orang tua itu sakit, kekuasaan pasti akan jatuh ke tangan kakak tertua sebagai pewaris. Ketika ayah mereka menjadi kaisar, mereka bisa duduk santai dan rileks. Namun ketika saudara mereka menjadi kaisar, mereka tidak bisa tidur sama sekali. Pada saat ini, Steve bergegas masuk bersama Rouse. Ketika semua orang melihat ayah dan anak itu datang, mereka semua bergegas maju dan menatapnya dengan hormat. Seolah-olah mereka sedang menunggu kakak tertua. Semua untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan. Terlebih lagi, David langsung melangkah maju dan memegang tangan Steve, tersedak dan berkata, "Kakak, akhirnya kamu sampai juga. Semua orang menunggu Anda untuk membuat keputusan. Jika kamu tidak datang, tidak ada satupun dari kami yang punya tulang punggung." Sementara yang lain memarahi David hingga berdarah-darah dalam hati mereka. Sialan, semua orang ingin menjadi anjing yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Mengapa kamu menjadi orang pertama yang menjulurkan lidah dan menjilatnya? Jadi, semua orang hanya bisa menggemakan dalam beberapa kata. Ya, saudaraku, kami menunggumu. Faktanya, orang-orang ini telah salah paham terhadap David. Faktanya, David tidak berinisiatif menjilati jari kaki Steve. Dia telah mempelajari seni perang Sanzu. Dan juga mempelajari beberapa karya politik Tiongkok kuno. Dia sengaja ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memuji Steve. Dan dia pertama-tama berusaha sebaik-baiknya untuk memujinya. Dia membiarkannya mengapung. Dan semakin tinggi dia mengapung, semakin besar kemungkinan dia membuat kesalahan. Bagaimanapun, lelaki tua itu belum mati, dan ia memiliki kekuatan besar. Saat ini, jika kakak tertua Steve melakukan kesalahan karena dia dipuji oleh semua orang, dia mungkin akan dilempar ke istana dingin oleh orang tua itu. Sebenarnya David tidak mau bersaing untuk menduduki jabatan pewaris. Ia hanya merasa bahwa kelanjutan kekuasaan orang tua itu adalah situasi terbaik bagi putra-putranya yang bukan ahli waris. Itu jauh lebih baik daripada saudaranya yang mewarisi tahta. Ketika Steve melihat begitu banyak saudara mengelilinginya seperti bintang, dia tentu saja merasa sangat bahagia. Dalam beberapa dekade terakhir, tidak pernah ada kesenjangan kelas di antara mereka. Sekarang, dia akhirnya akan mengambil langkah penting itu. Mulai sekarang, orang-orang itu bukan lagi saudara-saudaranya, melainkan menteri-menterinya. Namun, ketika Steve datang, dia baru saja diperingatkan oleh Charlie. Dan sudut mulutnya tidak bisa ditekan. Dan hatinya yang bersemangat dan gelisah pun menjadi jauh lebih tenang. Jadi pada saat ini, dia dipuji oleh semua orang. Meskipun dia mendapat keuntungan, tapi alisnya selalu berkerut. Dengan ekspresi cemas dan sedih di wajahnya. Seketika dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kesakitan dan berkata, "Kalian para idiot harus mengingatnya kapan saja. Ayah adalah satu-satunya pemimpin keluarga Rothschild. Tulang punggung kita semua, dan seluruh keluarga. Harapan keluarga Rothschild." Semua orang yang memberikan pujian palsu kepada Steve tercengang pada saat ini. Pikiran pertama yang muncul di benak setiap orang adalah, aduh, Steve saat ini bukan lagi Steve yang mereka kenal dulu. Steve yang sekarang agak menakutkan karena kota yang ditinggalinya. Dia bisa langsung mengucapkan kata-kata itu. Apa dia masih manusia? Pada saat ini, Steve bertanya dengan sangat cemas. Bisakah kalian memberitahu saya bagaimana keadaan ayah sekarang? Apa kata tim medis? Bolehkah aku masuk untuk mengunjungi ayahnya?